Saya akan menjelaskan peranan khamir pada fermentasi pangan. Pertama sekali yang saya akan jelaskan adalah morfologi khamir. Khamir ini merupakan kelompok bumi yang bersifat uniseluler, berbentuk bola, oval, ataupun silinder. Khamir ini memiliki ukuran lebih besar dari bakteri dan memiliki nukleus dan vakuola sitoplasmik. Khamir sendiri tidak memiliki klorofil, batang, cabang, akar, dan daun. Cara perkembangbiakan dari khamir ini sendiri adalah dengan cara spora seksual yang disebut dengan askospora. Kemudian, khamir yang sering digunakan pada fermentasi pangan ada dua. Yang pertama adalah Saccharomyces cerevisiae dan Saccharomyces fauxii. Saccharomyces cerevisiae ini biasa digunakan pada produksi roti, bir, alkohol, dan lain sebagainya. Sedangkan Saccharomyces fauxii ini biasa digunakan pada pembuatan kecap. Saya akan menjelaskan bagaimana prinsip dari fermentasi pemanfaatan khamir. Jadi produk pangan yang memanfaatkan mikroba yaitu khamir adalah roti, bir, dan anggur. Nah, roti, bir, dan anggur ini memanfaatkan satu spesies khamir yaitu Saccharomyces cerevisiae. Dan sedangkan produk pangan seperti tape dan brem itu menggunakan lebih dari satu spesies khamir. Contohnya itu adalah Endomycopsis, Hansenula, Candida, dan Saccharomyces. Jadi saya akan mengambil contoh pemanfaatan khamir dari produk roti. Nah, sebelum menjadi roti, roti itu dibuat dalam bentuk adonan. Nah, fermentasi khamir ini dia di dalam adonan roti terdapat gula yang bisa berasal dari tepung terigu atau yang bisa berasal atau ditambahkan. Nah, gula itu akan dirubah oleh khamir menjadi gas CO2 dan alkohol. Dengan gas CO2 inilah yang nantinya akan membuat roti ini mengembang untuk mengeluarkan gas CO2 ke udara. Saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fermentasi khamir. Yang pertama, itu ada air, karena khamir hidupnya bergantung pada air yang banyak atau AOE yang tinggi, kecuali khamir yang bersifat osmofilik yang hidupnya bergantung pada kadar garam atau gula tinggi. Yang kedua, zat makanan. Untuk aktivitas hidupnya, khamir menggunakan bermacam-macam makanan, di antaranya substrat yang mengandung nitrogen yang berasal dari senyawa amonium dan urea. Yang ketiga itu ada suhu. Pertumbuhan khamir itu suhu optimumnya 25-30 derajat Celcius dan suhu maksimumnya 35-47 derajat Celcius. Yang keempat itu ada oksigen. Oksigen dapat membantu khamir agar dapat melakukan fermentasi kuat. Yang kelima itu ada pH. Khamir menyukai keadaan asam yaitu dengan pH 4-4,4. Yang terakhir itu ada senyawa penghambat. Senyawa penghambat itu dapat berasal dari aktivitas mikroba yang tidak diinginkan ataupun dari bahan tambahan lainnya. Saya akan menjelaskan reaksi fermentasi pada wine, roti, dan kombucha. Yang pertama adalah reaksi fermentasi pada wine. Bahan yang diperlukan untuk proses fermentasi wine ini adalah khamir, gula, dan juga sari buah anggur. Pada proses fermentasi, khamir akan merubah gula menjadi alkohol yaitu etanol dan CO2. CO2 akan dilepas ke udara, sedangkan alkohol akan tinggal pada campuran wine. Jika semua gula telah diubah menjadi alkohol, maka proses fermentasi digantikan. Pada proses fermentasi wine sering ditambahkan nitrogen dan juga mikronutrien yang digunakan untuk menghilangkan gas H2S, yaitu gas yang menimbulkan bau tiada enak pada wine atau anggur. Yang kedua adalah fermentasi roti.
Pada fermentasi roti, khamir yang berperan adalah Saccharomyces cerevisiae. Pada proses pembuatan roti, cara agar dapat mengaktifkan raginya adalah menambahkan ragi ke dalam larutan gula, di mana aktifnya ragi akan ditandai dengan munculnya buih-buih di atas larutan gula, atau ragi juga bisa dicampurkan kepada bahan-bahan roti lainnya. Pada fermentasi ini, khamir akan mengubah gula menjadi alkohol dan CO2 atau karbon dioksida, di mana karbon dioksida ini yang menyebabkan pengembangan pada roti. Kemudian yang ketiga adalah reaksi fermentasi pada kombucha. Pada fermentasi kombucha, terdapat dua mikroorganisme yang digunakan, yaitu bakteri dan juga khamir. Khamir dalam fermentasi kombucha ini berperan dalam fermentasi alkohol, yaitu khamir akan berperan dalam memecahkan gula menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Kemudian asam pirufat ini akan mengalami dikarboksilasi oleh enzim dikarboksilase pirufat menjadi asetaldehid. Dan CO2. Kemudian asetaldehid akan dirubah lagi menjadi etanol oleh enzim alkohol dehidrogenase. Reaksi pemecahan gula ini merupakan reaksi yang bersifat eksotermis. Yang terakhir yaitu kerusakan khamir. Kerusakan khamir dapat disebabkan oleh faktor-faktor berikut. Yang pertama, pH, nutrien, konsentrasi oksigen, suhu, dan tidak adanya senyawa penghambatnya. Diketahui bahwa khamir mempunyai kisaran pH pertumbuhan 1,5 sampai dengan 8,5. Khamir cocok tumbuh pada kondisi asam. pH kondisi asamnya yaitu 4 sampai 4,5. Karena pH pada khamir 4 sampai 4,5, maka kerusakan khamir mungkin terjadi pada produk-produk asam. Sedangkan suhu lingkungan yang optimum untuk pertumbuhan khamir yaitu 25 derajat sampai dengan 30 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimumnya 35 derajat sampai dengan 47 derajat Celcius. Beberapa khamir dapat tumbuh pada suhu 0 derajat Celcius atau lebih rendah daripada itu. Adapun contoh yang dapat merusak khamir yaitu proses pembungkusan yang dimasukkan ke dalam kaleng. Jika makanan yang disimpan di dalam kaleng mengalami kebusukan, itu disebabkan oleh pertumbuhan khamir. Maka dapat diduga pemanasan makanan tersebut tidak cukup atau kaleng tersebut mengalami kebocoran. Pada umumnya, kebusukan karena khamir disertai dengan pembentukan alkohol dan gas CO2 yang menyebabkan kaleng tersebut menjadi kembung. Produksi CO2 tadi yang dapat menyebabkan makanan yang di dalam kaleng akan membusuk. Khamir sama seperti dengan kapang, yaitu dapat tumbuh pada makanan yang diolah dengan cara pemanasan. Jika khamir tersebut telah masuk ke dalam tubuh manusia, dia tidak akan menyebabkan penyakit, tetapi hanya dapat mengubah komposisi bahannya saja.